balik lagi di podcast Pentu Malili. Podcast santai tapi tetap penuh inspirasi dari kita untuk kita. Aku Alisa yang bakal nemenin sobat semua di episode kali ini. Dan hari ini spesial banget karena kita kedatangan sosok inspiratif peraih nilai TKA tertinggi di UPT SMP Negeri 2 Malili. Langsung aja kita sambut Kak Akela Hafisa Aspuji. Halo semuanya. Halo Kak Akela, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan senang rasanya bisa hadir dan bergabung ke dalam podcast Pentu Malili pada hari ini. Kak, pertama-tama selamat ya atas pencapaiannya. Jujur nih Kak, waktu pertama kali tahu jadi peraih nilai TKA tertinggi, reaksinya gimana? Kaget, senang, atau campur aduk? Perasaan saya campur aduk karena memang sebelum pengumuman TKA saya sempat kepikiran karena jangan sampai hasil saya itu tidak sesuai ekspektasi atau justru malah mengecewakan. Tapi waktu tahu kalau saya jadi peraih nilai TKA tertinggi di SMP 2, di situ saya rasanya kayak senang dan bangga karena semua hasil belajar saya, usaha saya itu terbayar dengan hasil yang memuaskan. Tentunya saya sangat bangga sekali atas pencapaian yang sekarang. Kalau boleh cerita nih Kak, dari awal Kakak sudah targetkan ini atau jalani saja proses belajar dulu? Kalau saya lebih jalani proses terlebih dahulu. Jadi saya belajar seperti biasa. Saya ikut les, belajar materi, latihan-latihan soal, bahkan belajar bareng bunda di rumah. Karena menurut saya yakin bahwa ketika kita menikmati hasil tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan baik, maka hasilnya pun akan mengikut dengan hasil belajar kita. Oke Kak, sekarang kita kepo sedikit ya. Biasanya Kakak belajar itu gimana sih? Belajar rutin sedikit-sedikit atau sistem kebut sebelum ujian? Kalau saya tipe belajar sedikit-sedikit sebelum ujian. Karena kalau langsung sekaligus, itu saya biasanya malah cepat lupa. Jadi saya lebih nyaman untuk menyicil materinya per hari. Nah, kalau sudah mendekati hari H ujian, saya biasa tambah waktu belajar saya supaya nantinya saya lebih siap buat mengerjakan soal ujian. Oke Kak, kalau lagi belajar, Kakak lebih suka suasana tenang total atau sambil dengar musik? Saya lebih suka suasana belajar dengan tenang. Karena kalau sambil dengerin musik, saya biasa malah fokus ke musiknya, bukan malah belajarnya. Jadi supaya saya lebih fokus buat belajar, lebih cepat memahami materi, saya lebih suka belajar dengan suasana yang tenang. Terus jujur ya Kak, pernah nggak sih merasa malas belajar tapi tetap dipaksa lanjut? Kalau iya, apa yang bikin Kakak tetap jalan? Kalau malas sih pasti ada ya, karena kalau namanya belajar pasti kita ngerasain malas juga. Tapi yang membuat saya tetap jalan itu karena saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya, orang-orang di sekitar saya. Dan saya juga berpikir kalau saya malas, yang rugi pasti diri saya sendiri. Karena sebagaimanapun hasilnya nanti, bagus atau jeleknya, yang lebih merasakan tentunya pasti diri kita sendiri. Oke baik, sekarang kita masuk ke tips nih Kak. Kalau disuruh spill 3 tips belajar ala Kakak, apa yang paling penting? Kalau 3 tips belajar ala saya yang paling penting itu yang pertama, belajar rutin sedikit-sedikit. Karena belajar itu tidak diukur dari seberapa lama waktunya, tapi seberapa konsisten kita dalam memahami materi sehingga hasilnya pun akan lebih efektif. Nah, yang kedua itu tidak menunda-nunda belajar mendekati hari ujian. Karena hal ini tuh akan membuat diri kita sendiri rugi. Yang pasti kita capek tenaga, capek pikiran, dan sudah dipastikan kalau hasilnya itu tidak akan maksimal. Oke Kak, menurut Kakak nih, yang lebih penting itu belajar lama atau belajar fokus? Yang lebih penting itu belajar fokus. Karena percuma saja ketika kita belajar lama tapi tidak fokus, hasilnya pun tidak akan maksimal. Tapi kalau waktu belajar kita tidak terlalu lama atau singkat, tapi kita fokus akan materi yang kita pelajari, itu hasilnya akan justru lebih efektif. Nah, di zaman sekarang nih Kak, banyak distraksi HP, TikTok, game. Cara Kakak ngatur fokus itu gimana sih? Jujur saya
sama seperti anak-anak pada umumnya yang kalau lagi pegang HP biasanya tuh suka lupa waktu. Tapi kalau lagi belajar saya biasanya matikan notifikasi HP saya dan menjauhkan HP dari jangkauan saya sehingga nantinya saya tetap fokus untuk belajar dan tidak mudah terdistraksi dengan hal-hal yang tidak penting. Ketika selesai belajar, baru saya pegang HP lagi. Oke, baik. Nih, Kak, pasti ada sih masa capek atau jenuh kan? Kalau capek atau jenuh tuh pasti, karena dalam proses belajar kita kadang ngerasain capek, males, jenuh juga. Nah, tapi kalau lagi di fase seperti itu, saya biasanya istirahat sebentar supaya lebih rileks. Setelah pikiran agak tenang dan fresh, saya baru lanjut belajar lagi. Oke. Pernah nggak ngerasa overthinking atau drop saat belajar? Itu pernah. Biasanya saya pikir, saya sudah siap belum ya buat ikut TKA? Terus gimana ya dengan hasilnya nanti? Banyak pertanyaan-pertanyaan itu di pikiran saya. Tapi daripada terus dipikirkan dan itu nanti akan membuat waktu, nah saya mending saya fokuskan buat belajar dan melakukan yang terbaik. Oke, baik. Kalau lagi down, biasanya kakak ngapain biar balik semangat? Kalau lagi down, biasanya saya melakukan hal yang saya suka. Entah itu nonton TV, main HP, mungkin main game, bersepeda, menggambar, pokoknya apapun itulah yang saya suka. Nah, setelah saya merasa puas melakukan hal-hal tersebut, saya kembali lagi untuk belajar. Oke, Kak. Menurut kakak, siapa yang paling berpengaruh dalam perjalanan kakak? Keluarga, guru, atau teman? Bagi saya, semuanya memiliki pengaruh masing-masing. Tapi yang paling besar itu tentunya keluarga, terutama orang tua. Karena mereka lah yang selalu mendukung saya, mensupport saya, mendoakan saya. Dan bahkan ketika saya merasa capek atau kurang percaya diri, mereka selalu memberi motivasi, memberikan semangat saya agar tidak menyerah. Bahkan bunda dan adik saya itu ikut berkontribusi dalam membantu belajar saya. Jadi kami sering kerjakan soal tryout bersama-sama dan dijadikan sebagai kompetisi, semacam kompetisi seperti itu kan. Seru banget ya, Kak? Iya. Nah, jadi di situ kita lomba-lombaan tuh mengerjakan soal yang paling banyak benar ngerjain soal dan yang paling cepat mengerjakannya itu yang menang. Jadi memang metode tersebut kami pilih karena supaya belajarnya itu tidak membosankan dan lebih menyenangkan. Nah, setelah itu kami adakan pembahasan dan evaluasi dari soal-soal yang kita kerjain tadi. Nah, di situ bisa dilihat kekurangan saya di mana, materi yang harus saya perdalam apa. Nah, dari situlah saya lebih termotivasi untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan diri saya. Sehingga nantinya pada saat mengerjakan soal TKA, saya bisa menyelesaikan soal tersebut dengan baik tanpa ada satupun yang terlewat. Jadi selain keluarga, tentunya guru juga memiliki peran yang sangat penting bagi muridnya. Mereka sabar dalam mengajar, memberi arahan, dan menjelaskan dengan baik apabila muridnya kurang mengerti. Nah, kalau untuk teman, kami biasanya berdiskusi, belajar bareng. Nah, apabila ada soal atau materi yang tidak kami mengerti, ya kita bertanya ke guru. Jadi memang keluarga, guru, teman-teman itu sangat berperan penting dalam perjalanan saya sehingga saya itu bisa berada di titik yang sekarang. Ya baik, Kak. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi paling seru. Ini namanya Fast Answer Challenge. Aturannya gampang nih, Kak. Kak Kela harus jawab cepat, spontan, tanpa mikir lama. Kalau bisa, jawabnya satu kata atau singkat aja ya, Kak. Oke. Siap, Kak? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, matematika atau bahasa Indonesia? Matematika. Oke, next. Belajar pagi atau malam? Belajar malam. Oke, selanjutnya, buku tulis atau digital notes? Buku tulis. Oke, musik atau hening saat belajar? Hening saat belajar. Teh atau kopi? Kopi.
Kelompok atau belajar sendiri? Belajar sendiri. Soal mudah atau soal menantang? Soal menantang. Ya, pastinya Kak Kela suka ya. Iya. Next, target nilai atau proses belajar? Proses belajar. Oke, yang terakhir nih Kak, libur atau belajar? Jujur ya Kak. Saya lebih suka libur. Oke, selanjutnya. Kak, setelah semua proses ini, menurut Kakak arti sukses itu apa sih? Bagi saya sukses itu tidak hanya dilihat dari nilai atau pencapaian akhir, tetapi dilihat ketika kita mau berusaha, mau bekerja keras, mau berjuang, dan jujur dalam setiap prosesnya. Dan terutama tidak mudah menyerah apabila menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Oke Kak, menurut Kakak apakah ini akhir perjalanan atau justru awal? Bagi saya ini justru awal. Memang saya sangat bersyukur atas pencapaian yang sekarang. Tapi saya mengingat bahwa perjalanan saya masih sangat panjang dan saya perlu belajar lagi, perlu berusaha lagi. Jadi pencapaian yang sekarang itu bukan akhir, tapi justru langkah awal saya untuk menuju ke tantangan-tantangan berikutnya. Oke Kak, sekarang untuk adik-adik kelas ya. Kalau ada yang merasa aku nggak pintar, Kakak mau bilang apa? Kalau menurut saya kalian jangan langsung bilang aku nggak pintar, karena setiap orang kan memang diberi kelebihan masing-masing. Pintar itu bukan dinilai dari bidang akademik, tapi bisa jadi kalian pintar di bidang non akademik, di bidang olahraga, di bidang seni dan bidang-bidang lainnya. Jadi kalian jangan minder. Yang penting kita fokus ke diri kita masing-masing untuk terus menggali potensi dan mengembangkan kelebihan tersebut. Oke Kak, Kakak bisa nggak beriin satu kalimat motivasi paling powerful dari Kakak untuk Sobat Spentu? Oke, jadi kesuksesan itu bukan milik orang yang pintar, tapi milik orang yang senantiasa mau belajar dan mau berusaha. Jadi semangat untuk kita semua. Nah, Sobat Spentu, episode hari ini benar-benar seru banget. Kita belajar bahwa sukses itu bukan soal instan, tapi soal konsisten, fokus, dan tidak menyerah. Sekali lagi selamat untuk Kak Akela Hafizah Aspuji atas prestasi luar biasanya sebagai peraih nilai TKA tertinggi di UPT SMP Negeri 2 Malili. Aku Alisa pamit undur diri, sampai ketemu di episode podcast Spentu Malili berikutnya. Tetap semangat, tetap berkembang, dan jangan lupa kita semua punya versi sukses masing-masing. Bye-bye!